Don adalah seorang anak laki-laki bertubuh gemuk yang tinggal di sebuah lingkungan sederhana. Sejak kecil, Don sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Mereka memanggilnya Jumbo karena tubuhnya lebih besar dibanding anak-anak lain seusianya. Julukan itu terdengar biasa bagi sebagian orang, tetapi bagi Don, itu adalah luka yang terus ia rasakan setiap hari. Don bukan anak yang suka melawan. Ia lebih sering diam, menunduk, dan menyimpan semua perasaan itu sendiri. Saat teman-temannya tertawa, Don memilih menjauh. Saat mereka berlari dan bermain, Don lebih sering duduk sendiri, membuka sebuah buku tua yang selalu ia bawa kemana-mana. Buku itu adalah satu-satunya peninggalan berharga dari kedua orang tuanya. Orang tua Don telah meninggal dunia. Sejak saat itu, Don hidup bersama neneknya. Nenek Don adalah sosok yang penuh kasih, selalu berusaha membuat Don merasa dicintai dan diterima apa adanya. Namun meskipun neneknya selalu menyemangati, Don tetap merasa kesepian. Ia merasa berbeda, merasa tidak cukup baik, dan merasa dunia tidak pernah benar-benar ramah kepadanya. Buku dongeng milik orang tuanya menjadi tempat pelarian Don. Di dalam buku itu ada cerita tentang dunia imajinasi, petualangan, keberanian, dan mimpi-mimpi besar. Orang tua Don dulu sering membacakan buku itu sebelum tidur. Mereka selalu berkata bahwa setiap anak memiliki keistimewaan dan mimpi adalah jembatan untuk menemukannya. Don percaya pada kata-kata itu. Suatu hari, sekolah Don mengadakan acara pentas seni. Setiap anak diminta menampilkan sesuatu di depan banyak orang. Sebagian anak memilih bernyanyi, sebagian menari, sebagian lagi bermain drama. Bagi Don, ini adalah kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Ia ingin mengangkat cerita dari buku dongeng. Peninggalan orang tuanya menjadi sebuah pertunjukan. Don membayangkan sebuah pementasan yang indah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya juga bisa melakukan sesuatu yang berarti. Ia ingin orang-orang melihatnya bukan sebagai anak gemuk yang selalu diejek, tetapi sebagai anak yang berani bermimpi. Namun tidak semua orang mendukung niat Don. Beberapa teman kembali menertawakannya. Mereka meragukan Don, mengatakan bahwa ia tidak akan mampu. Ejekan itu kembali menusuk hati Don. Meski begitu, Don tetap mencoba bertahan. Ia mulai menyiapkan pertunjukan dengan kemampuannya sendiri dengan keterbatasan yang ia miliki. Suatu sore saat Don sedang berlatih sendirian, kejadian buruk terjadi. Buku dongeng kesayangannya dicuri. Don panik. Ia mencari kemana-mana, bertanya pada orang-orang, tetapi tidak ada yang tahu. Dunia Don seolah runtuh. Buku itu bukan sekadar cerita, tetapi penghubung terakhir dengan orang tuanya, dengan mimpi yang selama ini ia pegang. Don merasa kehilangan arah. Dalam keadaan sedih dan bingung, Don berjalan tanpa tujuan hingga ia tiba di sebuah tempat yang terasa asing. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis bernama Mary. Mary bukan anak biasa. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Cara bicaranya, caranya memandang dunia, semuanya terasa misterius. Mary juga sedang mencari sesuatu. Ia mencari orang tuanya yang entah menghilang kemana. Mary percaya bahwa mereka masih ada, meskipun banyak yang mengatakan sebaliknya. Keyakinan itu membuat Don teringat pada dirinya sendiri. Mereka sama-sama anak yang kehilangan, sama-sama menggenggam harapan kecil di tengah rasa sepi. Pertemuan Don dan Mary menjadi awal sebuah petualangan. Mary mengajak Don masuk ke sebuah dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia itu seperti perpaduan antara kenyataan dan dongeng. Ada makhluk-makhluk aneh, tempat-tempat indah, dan rintangan yang harus mereka lewati bersama. Dalam perjalanan itu, Don tidak lagi sendiri. Awalnya, Don merasa takut. Ia ragu pada dirinya sendiri. Tubuhnya yang besar membuatnya sering merasa lamban dan tidak berguna. Namun Mary melihat Don dengan cara berbeda. Bagi Mary, Don adalah anak yang baik, berani, dan punya hati besar. Perlahan Don mulai berubah. Dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, Don belajar bahwa keberanian bukan tentang tidak merasa takut, tetapi tentang tetap melangkah, meski takut. Ia belajar bahwa kekurangannya bukanlah penghalang, melainkan bagian dari dirinya yang membuatnya unik. Mereka bertemu dengan berbagai karakter lain. Ada yang membantu, ada yang menghalangi. Setiap pertemuan memberi pelajaran baru. Don belajar tentang kepercayaan,
tentang persahabatan, dan tentang arti saling menjaga. Sementara itu, Don juga mulai menyadari bahwa ejekan yang selama ini ia terima tidak menentukan siapa dirinya sebenarnya. Ia mulai berdiri lebih tegak. Ia mulai berani berbicara. Ia mulai percaya pada mimpinya sendiri. Di tengah perjalanan, Don akhirnya menemukan petunjuk tentang buku dongengnya yang hilang. Buku itu ternyata bukan hanya penting bagi Don, tetapi juga memiliki peran besar dalam dunia yang sedang mereka jelajahi. Cerita di dalamnya bukan sekadar fiksi, melainkan kunci yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Don dihadapkan pada pilihan sulit. Ia bisa mengambil kembali bukunya dan kembali ke dunia nyata, atau membantu Mary menyelesaikan pencariannya. Don sempat bimbang. Ia sangat ingin bukunya kembali, tetapi ia juga tidak ingin meninggalkan Mary. Pada akhirnya, Don memilih untuk membantu. Keputusan itu menjadi titik balik terbesar dalam hidup Don. Ia membuktikan bahwa dirinya mampu peduli pada orang lain, mampu berkorban, dan mampu menjadi sosok yang berarti. Dalam proses itu, Don justru menemukan kembali kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Petualangan mereka mencapai puncaknya ketika Don dan Mary harus menghadapi kenyataan pahit tentang masa lalu. Tidak semua pencarian berakhir dengan jawaban yang diinginkan. Tidak semua kehilangan bisa digantikan. Namun di sanalah Don belajar menerima. Mary akhirnya menemukan kebenaran tentang orang tuanya. Kebenaran itu menyakitkan, tetapi juga membebaskan. Don ada di sisinya, memberi dukungan seperti sahabat sejati. Untuk pertama kalinya, Don merasa bahwa kehadirannya benar-benar berarti bagi seseorang. Setelah semua terlewati, Don kembali ke dunia nyata. Ia kembali ke sekolah, kembali ke panggung pentas seni. Kali ini, Don tidak lagi merasa kecil. Ia membawa pengalaman, keberanian, dan kepercayaan diri yang baru. Pertunjukan yang ia tampilkan mungkin tidak sempurna, tetapi penuh makna. Orang-orang mulai melihat Don dengan cara berbeda. Bukan karena tubuhnya, bukan karena julukannya, tetapi karena keberaniannya. Don tidak lagi takut disebut Jumbo. Ia menerima dirinya apa adanya. Ia tahu bahwa dirinya berharga, dengan atau tanpa pengakuan orang lain. Di akhir cerita, Don menatap masa depan dengan senyum kecil. Ia masih anak yang sama, masih dengan tubuh besar dan hati lembut. Tetapi kini ia tahu satu hal penting. Dirinya cukup. Cukup untuk bermimpi. Cukup untuk dicintai, cukup untuk menjadi dirinya sendiri.